Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kelanjutan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu di Masjid Taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ilmu dan pemahaman yang benar, sekaligus dimampukan untuk dapat mengamalkan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, sekaligus bisa membuat kita semakin bertakwa dengan kita terus berada dalam majelis ilmu. Juga diberikan ilmu oleh Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan kita semuanya ilmu. Ilmu merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak butuh atau tidak mengajarkan ilmu. Semuanya butuh ilmu. Karena itu hidup kita atau manusia itu bernilai. Manusia tersebut dua. Pertama karena memiliki ilmu, yang kedua adab. Nilai manusia ditentukan seberapa ilmu yang dia miliki dan adab. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini negara meliburkan, pemerintah
Diberikan sebagai bentuk cintaan dan takdim, ya, pengagungan kepada Rasulullah SAW yang ya diperingati Maulid Nabi, ya, diperingati Maulid kelahiran Nabi. Malam hari ini pun kajian sirah kita juga memang jadwal bisa diatur untuk menyesuaikan momentum, ya. Dan tadi santri-santri sudah ya musyawarah yang berlomba, ya, lomba untuk mencintai Rasul dalam bentuk mengenal, ya. Sudah mafhum, ya. Tak kenal maka tak tahu, ya. Harus tahu sekaligus adab kepada Rasul. Kalau betul-betul cinta kepada Rasul, bagaimana? Kata Allah, maka ikutilah aku, ya. Bagaimana ayatnya? Jika betul-betul mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti Nabi, maka itu sama dengan mencintai Allah. Anta ma'aman ahbabta, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya. Pertanyaannya, di hati kita setelah Allah, siapa yang harus kita cintai? Rasul. Bahkan orang tua kita, bahkan jiwa diri kita pun harus dikalahkan apabila dihadapkan pilihan mengutamakan Rasul atau diri kita atau orang tua kita atau manusia manusia pada umumnya. Kita dahulukan, ya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah meresum, ya, ringkasan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini ada 14, ya, halaman, itu bisa dibuat kecil, 10 halaman, bisa di print, ya, untuk sirah. Belum share di grup, ya. Jadi sudah saya copy dari file. Coba mengingat. Lebih kalau mau ringkasan, sudah ringkasan. Saya waktu itu sekitar tahun 2010 pernah meringkas dari kitab yang ditulis Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Seluruh profilnya ini, ya. Profilnya kampus pasca. Tadi sudah kita ambilkan, ya. Iya. Kalau nasabnya tadi bagaimana? Yang apa itu? Beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay
bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihar, bin Malik, bin An-Nadar, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Sampai di situ silsilah yang disepakati ya, oleh para ulama ahli sirah. Yang selanjutnya terjadi apa? Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Malam hari ini Abi juga mendapatkan ya ringkasan termasuk karya Syekh Ramadan Al-Buti, termasuk ya ulama Al-Azhar ya, dari Mesir. Ada PDF-nya yang dibagikan, bisa kita kaji juga. Itu juga sudah di share ya, di grup. Ada ya di grup itu. Ada ya tadi. Yang Ramadan, Syekh Ramadan Al-Buti itu dimulai yang mungkin jarang terbahas. Dari sisi ya, beliau tegas ya dalam mukadimah itu, urgensi pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah ya. Apa urgensinya? Untuk memahami Islam, untuk memahami agama kita. Jadi kita mempelajari, mengkaji, menelaah sirah nabawiyah bukan hanya sekedar kita pengen tahu cerita-cerita macam anak-anak yang tidur supaya mudah tidur diberi kisah-kisah, bukan untuk menghantar tidur, bukan ya, keliru santri. Yang mungkin nenek-nenek kita, ibu-ibu kita suka memberikan cerita-cerita itu, kisah ya, meskipun benar ya, tapi bukan hanya sekedar itu. Worldview kita, cara pandang kita harus benar, bahwa kita mempelajari sirah nabawiyah ini untuk memahami agama kita. Apa? Untuk memahami agama kita, dinul Islam, di mana seorang muslim harus tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia harus tahu bagaimana gambaran tentang hakikat Islam secara paripurna ya, paripurna, secara totalitas, secara sumuriyatul Islam, secara lengkap. Tentu saja tidak lain tidak bukan semua tercermin di dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lain. Harus kita mempelajari sirah. Maka sesudah kita pahami secara konsep
secara prinsip, kaidah-kaidah dan hukum. Kajian sirah nabawiyah itu juga menuntut pengejawantahan, penerapan, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kita meneladani seluruh aspek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fi Rasulullah uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sudah cukup. Kita cukupkan bangga kita cukupkan syukur kita dengan mengikuti Rasulullah dalam segala aspek. Rasulullah adalah manusia terbaik sepanjang kehidupan manusia. Konsep-konsep yang dibangun oleh para ahli, pemikir, ilmuwan itu belum tentu terbukti berhasil merubah manusia. Belum tentu sukses. Tetapi konsep dari Nabi kita sudah teruji, berhasil merubah peradaban manusia dari zulmat ila nur. Nanti pada malam hari ini kesempatan kali ini kita akan kaji bagaimana keadaan setting sosial, keadaan bangsa Arab tatkala diutusnya Rasul Syekh Ramadan Al-Buti kemudian menerangkan, kita kaji yang itu dulu. Poinnya, rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Rasul. Jadi para santri tadi masih kurang pengembangan dalam ini. Alhamdulillah juara satu perlu ditambah dengan bagaimana keadaan bangsa Arab saat Rasulullah diutus. Jazirah Arab, tempat di mana Allah memilih, Allah memilih Nabi kita Muhammad lahir, atau tempat kelahiran baginda Rasul, sekaligus tumbuh di Jazirah Arab itu. Nah, untuk dapat memahami sirah secara utuh, kita mulai dari situ. Kita pahami di mana Rasulullah lahir, bangsa Arab waktu itu, karakteristik, tabiat orang-orang Arab, itu seperti apa sebelum datangnya Islam, pra-Islam, keadaan masyarakat bangsa Jazirah Arab sebelum diutusnya Rasul, pra-Islam, belum ada Islam yang dalam arti khusus, Islam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad.
bermakna khusus. Juga menggambarkan bagaimana letak geografis ya tempat mereka hidup ya, dan posisinya di antara negara-negara di sekitarnya itu. Beliau Syekh Ramadan Al-Buti menerangkan bahwa sebaliknya kita juga harus tahu menggambarkan, harus tahu juga gambaran kondisi peradaban dan kebudayaan umat-umat lain saat itu, di mana bangsa Persia, Rum, Yunani dan peradaban India, orang-orang India. Beliau memulai yang pertama, bagaimana keadaan Jazirah Arab sebelum Islam. Pada waktu itu dunia dikuasai oleh dua negara adidaya. Kalau sekarang kan Amerika dan mana? Cina, Rusia. Kim Jong Un. Ya, saat itu adidayanya yaitu Persia dan Romawi. Kemudian itu disusul India dan Yunani. Persia adalah ladang subur berbagai kekayaan atau khurafat. Keadaan itu. Khurafat itu apa? Seperti yang ditanya kemarin itu. Ya, Abdullah. Khurafat. Khurafat itu keyakinan yang tanpa dalil. Diyakini tidak terdapat dasar nas Al-Quran dan hadis terkait urusan keyakinan agama, ya khurafat. Orang pribumi gimana di Robi? Makudali itu makudali. Khurafat, ya. Nah orang Persia begitu. Dalam urusan agama mereka suka khurafat dan ya di antaranya juga mereka itu menyembah apa ini? Zoroaster. Penguasanya begitu. Falsafahnya adalah mengutamakan perkawinan seseorang dengan ibunya. Gimana? Mereka mengutamakan perkawinan dengan ibunya, anak perempuannya, atau saudaranya. Sehingga Yazdazir II yang memerintah pada pertengahan abad ke-5 Masehi pun mengawini anak perempuannya, yaitu Islam, ya. Keadaan yang terjadi ya sebelum Islam hadir di kalangan bangsa Persia, khurafat dan perilakunya ya agama Zoroaster. Belum lagi bentuk-bentuk penyimpangan akhlak yang sangat banyak. Itu ya gambaran, maka disebut mungkin di kita sering ya zaman jahiliyah gitu kan, kebodohan ya. Di Persia juga terdapat ajaran Mazdakiyah ya, yang menurut Imam Syahrastani didasarkan filsafat lain yaitu menghalalkan wanita. Keyakinannya begitu, membolehkan harta dan menjadikan manusia sebagai serikat seperti perserikatan mereka dalam masalah air, api dan rumput. Ajaran ini memperoleh sambutan luas dari kaum penggemar nafsu. Ajaran Mazdakiyah itu di Persia ya. Kemudian di Romawi ya.
telah dikuasai ya sepenuhnya oleh semangat penjajah kolonialisme. Negeri ini terlibat pertentangan agama antara Romawi di satu pihak dan Nasrani di pihak yang lain. Ya. Negeri ini mengandalkan kekuatan militer, perang, ya. Ambisi untuk menjajah dalam melakukan petualangan demi mengembangkan agama Kristen Nasrani dan mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang serakah. Gambaran Romawi. Kemudian negara ini pada waktu yang sama tak kalah bejatnya dari Persia. Kehidupan nista, kejahatan moral, pemerasan, ekonomi telah menyebar ya ke penjuru negeri. Akibat melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak. Akan halnya Yunani, maka negeri ini sedang tenggelam dalam lautan khurafat, mitos-mitos, ya dongeng-dongeng, ya keyakinannya ya cerita-cerita begitu, mitos. Ya. Kemudian juga bangsa India, sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, ya, ulama dari India. Beliau jelaskan bahwa bangsa atau negara India ya, sedang berada pada puncak kebejatan, ya, rusak ya dari sisi agama dan akhlak serta kehidupan sosial. Dimulai sekitar abad ke-6 Masehi, India bersama negara tetangganya berandil dalam kemerosotan moral dan sosial. Hadirin Allah, samping itu, ya, harus diketahui bahwa ada satu hal yang menjadi sebab utama terjadi kemerosotan itu, ya, keguncangan dan kenestapaan pada umat-umat tersebut, yaitu peradaban dan kebudayaan yang didasari pada nilai-nilai materialistik semata, nilai kebendaan, tanpa ada nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban dan kebudayaan tersebut ke jalan yang benar. Jadi bagaimana bisa gambarkan? Gak punya pedoman, gak punya petunjuk peta, ya, kompas kalau di hutan. Jadi kehidupan saat itu, ya, apa yang menjadi pedoman? Hawa nafsu kalau dari pribadinya, orangnya. Kalau dari ajaran-ajaran, dari mitos-mitos, khurafat, ya. Keyakinan, ya, yang bertentangan dengan perikemanusiaan sebetulnya. Manusia saat itu berarti apa? Menjadi orang itu terpasung dengan cerita-cerita dari moyangnya. Makanya orang yang bertauhid, datangnya Islam ini apa? Membebaskan manusia dari belenggu kejahilan itu, membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk untuk menyembah kepada Allah. Begitu. Sebelumnya begitu. Ya.
Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak melihat ada orang yang memang dia menyembah hawa nafsu. Nah, ini. Ada juga buku yang saya miliki itu 128 karakter jahiliyah. Jadi menggelitik. Jangan-jangan orang sudah zaman kontemporer sekarang ini sudah zaman apa ini? Reformasi. Ternyata apa? Dia masih berperilaku jahiliyah atau jahiliyah modern gitu. Nah, berarti apa? Sama dengan umat terdahulu. Mana yang diikuti dari agama Zoroaster atau orang-orang India yang rusak, atau orang-orang Persia yang kemudian mitos-mitos itu menjadi keyakinannya? Nah, patut kita checklist sekaligus. Akidah, keyakinan kita samakah dengan keyakinan Rasulullah? Ibadah kita samakah dengan ibadah Rasulullah? Begitu. Bentuk kita mengagungkan Rasul tentu mentaati, menghidupkan sunnahnya. Kita cek, jangan-jangan ada sisa lah, mudah-mudahan sisa jahiliyah itu masih, jangan-jangan masih ada. Entah kalau banyak berarti nggak sisa ya, memang perilakunya masih jahil gitu. Ada masalah apapun, orang yang menjadikan agama sebagai pedoman hidup, Al-Quran dan Sunnah, dia akan mengecek ini bagaimana pandangan hukumnya menurut agama, bukan menurut hawa nafsu, selera dia. Hadirin rahmatullah, kemudian di Jazirah Arab, ya, hidup dengan tenang, jauh dari bentuk keguncangan tersebut. Mereka tidak memiliki kemewahan, dan peradaban Persia yang memungkinkan mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan-kemerosotan. Mereka juga tidak memiliki kekuatan militer Romawi orang-orang seperti orang Romawi tadi, yang mendorong mereka melakukan ekspansi ke negara tetangga. Mereka tidak memiliki filosofi dan dialektika Yunani yang menjerat mereka menjadi bangsa mitos atau bangsa khurafat. Karakteristik mereka seperti bahan baku gitu. Jadi bangsa Arab itu keadaannya seperti bahan baku, belum diolah, ya. Masih menampakkan fitrah kemanusiaan sebetulnya, dan kecenderungannya yang sehat dan kuat, serta cenderung kepada kemanusiaan yang mulia. Aslinya manusia itu begitu. Seperti apa? Dermawan, ya. Iya, ya, suci gitu. Itu dasar-dasar keadaan bangsa Arab saat itu. Hanya saja mereka tidak memiliki ma'rifah, punya guru, ya. Gak ada Nabi Isa telah selesai, Nabi Muhammad belum diutus. Itu masa fatrah, ya, masa kekosongan, gitu. Bangsa Arab tidak memiliki ma'rifah, pengetahuan yang akan mengungkapkan jalan ke arah itu, karena mereka hidup di dalam gelap. Ini bahasanya zulumat, kegelapan, kebodohan, kejahilan. Seperti itu keadaannya. Akibatnya mereka bangsa Arab sesat jalan.
ya, sesat. Tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, ya, karena bodoh. Bagaimana itu? Al-jahlu wa dzulmu huma aslu kulli syarri. Lalu kita tahu diterangkan kejahilan dan kebodohan itu akar dari semua. Al-jahlu wa dzulmu huma aslu kulli. Kejahilan dan kedzaliman akar dari semua kejahatan. Orang mencuri ya karena jahil, haram dilakukan, tertangkap nyawa taruhan. Belum di akhirat nanti di azab. Orang zalim ya, menzalimi ya, apa itu penipuan ya. Atau yang punya kuasa menzalimi bawahan, sama di pengadilan akhirat nanti akan disidangkan ya, menuntut pembelanya Allah, manusia diam saja, Allah yang akan menuntut kezaliman yang dilakukan. Wah, ngeri sekali. Terus kehidupannya akan ditampakkan sebagai bukti. Jadi yang diadili itu tidak bisa mengelak lagi. Sudah ada bukti. Ya. Maka kalau kita masih bodoh, jahil, wah ini masalah ya, musuh utama. Tapi ini banyak mahasiswa ini ya, yang S2 juga, itu Prof. Mukri itu memberi nasihat saya, musuhmu kebodohan, gitu. Lebih ingat, musuhmu kebodohan, kata Prof. Mukri, mantan rektor ya. Musuhmu adalah kebodohan. Jadi lawan. Kalau dengan musuh gimana? Menangkan, ya, jangan apa? Jangan kita kalah. Kemudian kondisi inilah yang diungkapkan oleh Allah dengan dalil ketika mensifati dengan firman-Nya, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar orang-orang yang sesat. Coba dicek para santri surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 198. Dan kata Allah apa? Laminad dhalin ya, dan sesungguhnya wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Mereka itu orang-orang Arab pada masa itu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar apa? Termasuk daripada orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat ya. Suatu sifat apabila dinisbahkan kepada kondisi umat-umat lain pada waktu itu lebih banyak menunjukkan kepada i'tizal daripada kecaman, celaan dan hinaan kepada mereka. Ini dikarenakan umat-umat lain tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan terbesar dengan bimbingan, sorot peradaban, pengetahuan dan kebudayaan mereka terjebak ke dalam lubang kerusakan dengan penuh sadaran. Karena tidak ada pencerahan, tidak ada ilmu yang masuk, pemikirannya mengikuti hawa nafsu dan
kebodohan-kebodohan yang ada itu, kejahilan yang ada. Di samping itu juga Jazirah Arabia secara geografis terletak di antara umat-umat yang saat itu sedang terjadi pergolakan. Bila diperhatikan sekarang, seperti dikatakan oleh Al-Ustadz Muhammad Mubarak, maka akan diketahui betapa Jazirah Arabia terletak di antara dua peradaban. Antara peradaban barat, apa barat itu cirinya? Materialistik, ya, yang telah menyajikan suatu bentuk kemanusiaan yang tidak utuh, ya. Orang yang dinilai manakala dia memiliki materi. Kemudian peradaban spiritual penuh dengan khayalan, lompat mitos, seperti umat-umat yang hidup di India dan sekitarnya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu isya sudah tiba. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.